bersama Vina Harmonika Dan saya Bima Sakti di Podcast Nesa. Oke, teman-teman pasti penasaran kan kelanjutan tentang pemilihan umum Ketua OSIS SMK Negeri 1 Kota Bumi nih. Nah, kebetulan hari ini kita bakal nge-podcast Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS yang baru gitu. Boleh diperkenalkan? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Idris Satria Pratama sebagai Ketua OSIS di SMK Negeri 1 Masa Bakti 2022-2023. Halo teman-teman, saya Ika Fai Putri, saya sebagai Wakil Ketua OSIS mendampingi Idris Satria. Oke, gitu. Gimana sih perasaan kalian setelah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS nih? Apa mungkin kaget bisa terpilih gitu kan? Mungkin perasaannya ada yang lain kayak nggak nyangka atau gimana? Tentunya syukur alhamdulillah ya. Kalau kaget itu positif, kita kaget gak nyangka saya bisa menang dari teman-teman yang lain karena saya sebagai salah satu orang dari luar OSIS tentunya ya kan. Saya berharap juga semoga saya kedepannya bisa amanah dalam mengerjakan program dan visi misi saya. Nah, untuk Ika nih mungkin agak meleset ya. Ekspektasinya. Yang kemarin ingin mencalonkan sebagai ketua, tapi malah menjadi wakil. Nah, gimana nih perasaannya malah pilih menjadi wakil ketua OSIS? Saya tetap bersyukur sih teman-teman udah mempercayain saya sebagai Wakil Ketua OSIS untuk memilih saya. Kita juga menyadari bahwa menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu bukan hal yang mudah ya. Apalagi kita kayak baru diumumin beberapa hari terakhir ini kan. Ya, baru 4 hari nih kami diumumin ya. Jadi kita masih agak kaget-kaget dikit lah ya. Tapi dari situ kita masih Berusaha belajar, berusaha Ya. untuk lebih baik lagi. ngejaga kepercayaan warga sekolah untuk kita terus berkontribusi bersama-sama warga sekolah untuk menjalankan prokerja-prokerja kita berikutnya. Tentunya nggak mau mengecewain teman-teman yang udah percaya sama kami, yang udah mendukung kami gitu. Bener banget sih. Emang kalau untuk menjadi ketua atau wakil itu ibaratnya kan perwakilan gitu, jadi kepala gitu. Jadi agak susah. Agak susah. Jadi ya. butuh proses ya untuk menanggapi atau memerankan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Kan kalian nih awalnya kan ibarat kata bisa bermusuh-musuhan gitu. Iya. Nah, kalian nih kan lawan nih Nah. satu sama lain. Nah, sekarang Malah bakalan jadi partner ya. Jadi partner Partner. gitu. Udah sempet ngobrol-ngobrol belum sih? Kalau ngobrol-ngobrol pastinya udah, dan tentunya nggak cuma kami berdua aja, masih bersama teman-teman yang lain dari 8 inti OSIS. Itu positif, kami udah ngobrol dan kami sudah ada sedikit pembahasan tentang program dan buat kedepannya itu mau gimana gitu. Kami udah ada sedikit pembahasannya. Jadi semuanya itu butuh kerjasama juga ya kan, Ya, karena betul. untuk menjalankan sesuatu nggak mungkin sendiri ya kan, Mungkin jadi sendiri butuh kerjasama dari OSIS, siswa, dan bahkan dari guru-guru lainnya juga. Benar banget. Ngebahas tentang Prokja nih kan, udah bahas tentang Prokja. Kalian udah ngebahas nggak sih Prokja kalian bersama itu apa? Apa kalian bakal ngelanjutin visi misi kalian atau fokus ke Prokja yang kemarin gitu? OSIS yang kemarin. Kita merealisasikan dan mewujudkan program kerja sebelumnya juga. Tapi kita juga mempunyai program kerja baru ya. Iya, tentunya itu dari program kami ya khususnya. Dan mungkin untuk visi misi kami itu kami satukan dan berusaha kami implementasikan, kayak kita wujudkan secara satu persatu dan perlahan gitu. Terus itu untuk Prokja kami itu sebenarnya udah ada ya. Udah kami susun secara sistematis buat kedepannya itu gimana. Iya, Terutama buat 100 hari ke depan sih, mungkin kami bakal ngadain program kerja yang dari kecil-kecil dulu sih, belum ke event-event besarnya. Contoh kayak bersih-bersih di Jumat itu untuk meningkatkan kembali kesadaran siswa betapa pentingnya menjaga lingkungan sekolah ya kan. Gitu. Karena dari hal terkecil bisa menjadi hal yang Besar. menjadikan sekolah ini mungkin sukses gitu ya. Iya, seperti peribahasa kan, dikit demi sedikit bisa menjadi jadi bukit. bukit. Betul banget. Prokja kalian itu lebih spesifiknya kan mau mulai dari yang kecil dulu gitu. Ya. Kira-kira itu bakal dimulainya tuh kapan dan gimana? Apakah kalian sekarang ini sudah mulai bergerak? Ada konfirmasi dengan staf-staf dewan guru lain. Tentunya udah ya, kami udah mulai gerak dan kami juga udah sedikit konsultasi bersama pembina OSIS kami dan guru-guru lainnya gitu. Ya, jadi sedikit banyaknya kami sudah mulai dari beberapa hari kemarin. Jadi
untuk rancangan ini mungkin guru-guru dan staf lainnya sudah tahu, Sudah gitu ya. tahu, Mungkin ya. kayak tinggal nunggu infonya lagi Info, nih ya. ya. Perkembangannya lagi gimana ya. gitu kan. Berarti kita bisa nyimpulin bakalan terrealisasi gitu nggak sih? Amin insya Allah. Semoga aja ya. Semoga aja. ter-ACC. Si. kan. Terus kalau untuk project yang besar gitu ada nggak sih rancangan project yang besar gitu? Tentunya ada ya proyek yang besar itu ya kan, apalagi itu ada di program kerja saya ingin mengadakan yang namanya perpisahan untuk kakak kelas ya kan, itu program kerja saya yang dimana itu kan memang sebenarnya program kerja OSIS yang beberapa tahun ini tidak terrealisasikan, mungkin ada kendala di ya kemarin kan kita ada sedikit kendala dari wabah virus corona juga ya. Jadi mungkin buat kedepannya saya bakal ngadain event besar itu karena ingin membuat siswa-siswa itu bangga menjadi lulusan SMK Negeri 1 gitu. Ingin meninggalkan kesan di SMK Negeri 1. Jadi tuh kayak ada kenang-kenangan Nah, yang luar biasa. biasa. Gitu. Jadi ada hal yang mungkin di masa depan yang akan datang mereka kayak bercerita dulu masa sekolah seperti ini perpisahannya, mungkin jadi ada bahan berbicaranya. Sekaligus kan kalian ngadain event gitu kan nggak cuma untuk event-event aja, pasti kalian tuh ada sih tujuannya tujuannya tuh Nah, pasti betul. pingin menjadikan siswa-siswi itu yang kreatif, ya nggak sih? Jadi kayak nggak mungkin kita buat suatu rancangan tapi nggak ada tujuannya ya Iya, kan. betul banget. Ini tentang momentum itu kan ada bulan depan nih, ada 2 momen nih, saya udah lihat cek kalender soalnya. Itu Hari Pahlawan sama Hari Guru. Nah, kalian kan sebagai ketua OSIS dan Dan wakil wakil. ketua OSIS gitu, sepertinya nih kayaknya nggak mungkin ya kalau Nah, kayak betul banget. cuman ya udah lewat aja gitu, kayaknya nggak mungkin Nggak kan? mungkin Pasti dong. Banyak rancangan yang Banyak mereka buat nih rancangan. kayaknya. apakah akan dinuklir? Kayak Ya, kita gimana? nggak tahu sih. Ya tentunya rancangan udah kami susun ya bukan cucun. Rancangan sudah kami susun, udah kami siapkan dari jauh-jauh hari karena itu event pertama kami buat kedepannya mungkin ya kan, atau program kami untuk membuktikan kalau kami tuh bisa gitu buat kedepannya. Benar-benar buktiin kalau kami nih nggak cuman orasi dan janji Janji saja, saja, tapi ya. kami Bisa membuktikan. Kalau boleh tahu, spill dong apa? Mungkin ya satu aja lah. Spill dong Hari Kalau sampai Guru di- mau gimana? Terus Ya. kayak pinginnya di Hari Pahlawan itu gimana? Dari Idris gimana? Sebagai ketua OSIS? Kalau saya sih pinginnya di Hari Guru tuh kita ingin memberikan kesan atau apresiasi kepada guru yang dimana mereka sudah membimbing kita, memberi kita pelajaran arti atau makna hidup. Dan kalau dibuat Hari Pahlawan mungkin saya akan ya sedikit lomba atau nanti kita memperingati Hari Pahlawan tuh dengan bertema atau berkostum ala Soekarno Fatmawati, mungkin bisa seperti itu. Kayak kita cosplay jadi pahlawan. Cosplay ya. Jadi Nostalgia kayak lah lebih mengingat perjuangan mengenal- mereka. apa tuh? Kayak mengenal para pahlawan yang lalu. Lalu mengenang mereka. Mengenang. Mungkin kalau ada gitu, saya mungkin mau cosplay RA Kartini boleh kali ya. Boleh, itu buat beberapa bulan ke depannya sih, insya Allah bakal Semoga kami terjalan juga. ya, amin. Semoga terjalan. Semoga diajukan dan di ACC gitu. Amin. Karena kalau kita sudah merancang susah payah tapi kalau tidak di ACC itu kan sedikit Sedikit sedih sih. Sedikit Ya, sedih pastinya. gitu. Sedih kan. Yang penting kita sudah menjalankan tugas kita. Oh ya, kalau seandainya nih muncul pertanyaan atau ada siswa yang bertanya ke kalian seperti, "Kak, kakak ini jadi ketua OSIS cuma jabatan aja gitu, cuman omongan doang, mana janjinya, kok nggak terrealisasi, mana eventnya gitu." Kira-kira kalian bakal ngejawab seperti apa sih? Tanggapan kalian menanggapi orang yang seperti itu gimana? Dari saya dulu ya. Oke. Sebenarnya kita itu udah mengusahakan ya bersama. Udah mengusahakan, Nah, ya jadi benar. sebenarnya kita ini udah berusaha, udah ngerancang ke depannya, udah mikirin juga. Tapi mungkin kita itu susahnya diizin gitu. Ya, Diizin sama sekolah atau di karena ACC-nya kami di itu. sini masih punya atasan gitu. Jadi bukan hak kami untuk langsung bertindak, enggak. Jadi kami tuh masih punya atasan yang mau konsultasi dulu sama atasan kami, mereka setuju atau tidaknya gitu. Jadi kalian bukan yang dikira mereka
hanya diam saja. Hanya diam saja, Kalian bukan. juga kan bekerja yang dimana kalian bekerja nih yang tidak tahu mereka di dalamnya gitu kan. Benar. Di dalamnya tuh kita nggak tahu mereka tuh berusaha dapet izin gimana Nah, gitu. iya. Padahal tujuan kalian tuh baik untuk kreativitas dan untuk aktivitas di sekolah kita supaya terlihat Sudah gitu. mencoba untuk berbicara atau konfirmasi kalau mungkin ada kegiatan seperti ini, ada kegiatan seperti ini gitu. Jadi kayak mereka ini kayak nggak diem aja gitu. Kalau untuk tanggapan yang kayak cuman megang jabatan, nggak kerja apa-apa itu mungkin tanggapannya salah ya. Itu salah, Karena ya. kita kerja tanpa diketahui mereka gitu. Benar. Jadi nih buat teman-teman di rumah ya, siswa-siswi SMK nih terutama, jangan pikir gitu anak-anak OSIS itu tidak bekerja. Sebenarnya mereka itu sudah berusaha ya nggak sih? Ya Iya benar. dong. Nggak mungkin kami hanya diam-diam, hanya ya menggunakan jabatan biar terkenal tuh enggak sebenarnya. Kami juga bekerja, tapi hanya saja mereka tidak mengetahuinya. Lebih tepatnya pekerjaannya tuh belum terrealisasi Iya. gitu nggak sih kayaknya. Terus kan kalian nih 100 hari ke depan gitu kan pasti banyak projectnya itu udah dijelasin memulai dari hal kecil-kecil dulu gitu. Langkah pertamanya ya untuk maju ke depannya itu biar kayak ke depannya makin sukses lagi. Kan tadi udah dijelasin nih project-project kecil gimana gitu. Langkah awalnya tuh kalian mau gimana gitu langkah awalnya? Langkah awalnya kita ngenalin dulu ya program-program program kerja yang bakal kita laksanain gitu. Terutama yang ada di visi misi saya kemarin itu kan untuk menambah wawasan siswa-siswi ya. Nah, di situ bisa mulai ngeposting-posting pengetahuan-pengetahuan, terus dibuat kuis. Itu bisa dimulai beberapa hari ke depan. Iya. Jadi untuk kayak bisa menggunakan sosial media Iya. ya, karena banyak orang memakai media sosial itu dengan salah ya kan, karena disalahgunakan gitu. Jadi istilahnya kalian ini ingin mengembangkan supaya siswa dan siswi SMK ini tidak salah menggunakan media Di sosial. media sosial. Jadi kita tuh belajar di media sosial bukan cuman pansos doang gitu nggak sih? Terus untuk segi struktur gitu, struktur organisasi kalian itu kan pasti baru tuh. Dari Idris sendiri sebagai ketua OSIS nih, sudah mungkin sudah ada pengalaman sebelumnya atau memang first pertama kali ini? Kalau pengalaman sebelumnya itu masih sedikit sih, ya tentunya besarnya masih di kali ini buat pertama ini. Ada nggak sih kendala kalian itu sebagai ketua dan wakil untuk mengondisikan OSIS ya dalam skala kecilnya, terus untuk skala besarnya untuk gimana caranya kalian ini diterima oleh siswa-siswa SMK? Jalan dengan lancar gitu. karena semua itu kayak mungkin banyak kendala gitu. Gimana sih cara kalian gitu Mengatasi kendala itu bisa agar rencana kalian ini bisa berjalan lancar gitu. Ya, jadi kami sebenarnya masih grogi sih ya di hadapan siswa-siswi itu kayak Ya. kita juga kan kayak baru kayak kenalin mereka itu baru gitu. Jadi kami masih menyesuaikan kondisi sih. Butuh bersosialisasi lagi sama Iya. mereka gitu. Karena yang mungkin yang udah lama-lama juga bersosialisasi juga susah. Jadi kayak kita yang baru juga mungkin lebih Bisa. harus kayak merangkul, kayak lebih mengenal mereka juga gitu. Iya. Selain itu apalagi ya kalian itu ada nggak sih pemikiran untuk nantinya gitu ke depannya nanti bakal kayak mengadakan suatu kegiatan amal mungkin, ada nggak sih di program kalian? Ada dong. Ada, itu pastinya ada dong kegiatan amal atau bakti sosial itu supaya siswa-siswi itu lebih peduli tentang sosial, peduli dengan orang lain, tidak hanya peduli dengan diri sendiri, tapi peduli dengan orang banyak juga. Betul banget sih. Tapi kalau dilihat dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang ini, program-program mereka tuh nggak mengecewakan ya, Iya. Bim? Karena tuh tujuan program mereka ini nih memang bagus-bagus banget gitu untuk ngasah kreativitas, buat ngembangin bakat, dan lagi mereka tuh bener-bener nyusun program yang harus bener Harus, terrealisasi nggak sih? Kalau ide bagus kalian sampai nggak terrealisasi itu kan kayaknya sayang banget. Sayang banget. Apalagi tujuannya kan untuk
kreativitas gitu, Membangkitkan jiwa bakat, siswa-siswi. minat gitu. Minat juga. Karena kan ada sih anak-anak yang males sekolah gitu kan, terus tiba-tiba ada event mungkin, terus ada kegiatan-kegiatan yang bikin dia tuh Mereka semangat tuh sekolah. lebih semangat sekolah, benar ya. Jadi kalian ingin ngebangun itu di sekolah ini. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan gitu buat siswa-siswi dari kalian? Kalau dari saya sih, saya minta kerjasamanya kerjasama sama dukungannya untuk mewujudkan program-program yang udah kami rencanakan, gitu. Untuk sama-sama berkontribusi dalam program kerja yang udah kami buat untuk siswa-siswi juga. Jadi untuk kerjasamanya ya mungkin ya Iya. lebih kayak Kerjasamanya. lebih saling kerjasama, saling memahami gitu. Jadi kalau tidak ada antara kerjasama mungkin Susah ya. berjalannya, kayak kita ngapa-ngapain sendiri Sendiri aja nggak susah gitu. Kalau dari Idris mungkin pesannya apa gitu? Pesan saya semoga buat kedepannya kami OSIS itu bisa lebih kompak lagi, tidak hanya di organisasi OSIS tapi dengan organisasi lainnya juga, supaya bisa mewujudkan cita-cita apa yang kita cita-citakan. Jadi bisa kayak kan tadi yang untuk lebih mengenal ekskul lain itu kayak berarti nggak cuma OSIS doang Nggak atau punya ekskul OSIS lain, doang, jadi iya. ekskul lain pun kayak dianggap keluarga, karena benar. mungkin itu salah satu OSIS ya, jadi OSIS kayak semua itu keluarga gitu, semua itu Benar dirangkul banget, benar. karena Jadi- menjadi wadah aja. Iya. Nah, ngomongin masalah jadi wadah nih gitu. Jadi ingat waktu Idris orasi kemarin, katanya dia pingin menjadi ketua OSIS, membuat OSIS itu sebagai wadah aspirasi siswa, keluh kesah siswa itu OSIS siap nampung gitu. Itu gimana? Mungkin itu nanti bisa bekerja sama dengan Big Air ya gitu, Big Air atau Dengan guru-guru yang lain. Guru yang lain. Karena mungkin kayak ada konfirmasi dari siswa-siswa juga kan, kayak untuk menjadi wadah tuh kayak dari juga kan mungkin udah cukup mengenal OSIS kan, jadi OSIS ini loh jadi wadah kami, ketika kami mau ada ini kami harus bilang ke OSIS dulu gitu. Jadi Iya. setiap ada tanggapan mereka, jadi mereka harus datangnya ke OSIS. OSIS ya. Jadi kayak mungkin jadi tempat omongan atau tempat jadi curhat wadah mereka lah gitu, curhat Jadi mereka tuh kalau ada apa-apa tuh nggak takut gitu. Jadi tuh kayak menyampaikan. OSIS itu kan warga sekolah juga, dan sesama warga sekolah itu sama-sama saling membantu dan benar-benar family gitu kan. Iya. Sumpah ya, ngobrol hari ini tuh kayaknya bener-bener agak serius sih memang ya, agak serius daripada kemarin, karena tuh bener-bener ya saya tuh tercengang aja gitu sama project mereka. Project mereka tuh kayak bener-bener wow gitu kan, kayak coba bener-bener terrealisasi gitu. Oke, makasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Dan sekalian kami memperkenalkan diri, memperkenalkan kalian ke teman-teman yang lain. Ini loh ketua dan wakil ketua OSIS OSIS yang baru gitu, dan mengenalkan proyek-proyek mereka yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi intinya program mereka itu sangat membangun untuk siswa dan siswi SMK Negeri 1 Kota Bumi. Mereka menginginkan supaya siswa dan siswi menjadi siswa-siswi yang berprestasi, disiplin kreatif, disiplin tinggi, dan mewujudkan yang aktif gitu nggak sih, kayak sesuatu yang membuat SMK kita tuh aktif dalam beberapa hal gitu, bahkan nggak cuma beberapa hal gitu. Dan project mereka itu sedang diusahakan untuk berjalan. Jadi semoga kita bisa menikmati hasil proja mereka, menikmati hasil kerja mereka, dan cepat terrealisasi gitu. Semoga kedepannya ketua dan wakil ketua OSIS ini dapat bisa amanah bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya ya. Amin, insyaallah. Mungkin cukup untuk hari ini gitu. Intinya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kita benar-benar bertanggung jawab dan amanah, dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan prokja-prokja dan visi-misi betul mereka. Betul banget. tidak hanya diam duduk hanya memegang jabatan dan nama ya, tapi tidak bekerja ada. dengan bersungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang mereka kerjakan atau mereka omongkan gitu. Betul sekali, karena amanah dan tanggung jawab adalah kunci untuk menjadi pemimpin yang sukses. Sekian dari kami untuk podcast hari ini. Saya Vina Harmonika. Dan saya Bima Sakti. Sampai jumpa di podcast berikutnya.